Podo jagon karo koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake. Harum sedep iku rasane, nek disrutuk mantep kopine. Kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule. Kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Boleh Mas Andan nama lengkap. Sekarang lagi sibuk apa Mas Andan? Ya, nama saya lengkap Andang Wahyu Trianto. Ya, saat sekarang sedang sibuk. Yang utama ya ada tugas baru sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan Jepara, Kudus, dan Demak. Ya, di samping ya masih harus mengurusi organisasi sampai nanti tugasnya selesai di Kamar Dagang dan Industri. Mengenai dampak ekonomi, dampak COVID untuk ekonomi Jepara nih, menurut Mas Andan gimana nih? Ya, COVID-19 ini itu memang berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, dari yang lapisan paling bawah dan paling atas. Nah, untuk UMKM memang karena UMKM ini kan 98% dari unit usaha di masyarakat itu adalah UMKM. Kan cuman 1% saja yang kita ini masuk ke pengusaha yang kelas menengah atas. Nah, dampak COVID ini memang ya dirasakan, sangat-sangat dirasakan memang dari 98% tentunya ini yang sangat berdampak. Dampaknya sangat besar dan ini harus menjadikan perhatian kita bersama. Ya, jadi UMKM ketika kita bicara bagaimana kita peduli dan mengangkat UMKM ini, kalau dari sisi pemerintah dengan cara betul-betul fokus pada kegiatan perekonomian dari masyarakat, maka otomatis itu sudah kita bicara UMKM ini bisa berjalan. Karena UMKM inilah yang menjadi sumber utama dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Oke, ada nggak apa kayak Mas Andan mungkin punya strategi supaya UMKM di Jepara ini akhirnya bisa naik? Ke zaman krisis dulu kan mebel itu bisa naik. Ya, jadi kita ini mestinya dari seluruh kebijakan, baik itu rekan-rekan yang dari pengusaha dan utamanya memang pemerintah, bagaimana UMKM ini bisa bekerja dengan baik, itu adalah bagaimana kita memberikan ruang lebih kepada UMKM. Jadi yang namanya UMKM ini identik dengan satu, permodalannya kecil. Kedua, usahanya adalah usaha-usaha praktis, gampang yang dilakukan oleh masyarakat di tempat yang terbatas, mungkin di rumah masing-masing dan seterusnya. Yang ketiga, tentunya kemampuan dari sisi manajemen sangat-sangat kecil. Kan? Akses pemasarannya juga mereka akan sangat terbatas. Itu. Nah, yang harus dilakukan adalah kita memberikan ruang dan kemudahan dari UMKM. Satu, kemudahan berusaha. Kan? Kita berikan ruang-ruang, kita sediakan ruang yang baik untuk UMKM sehingga mereka bisa bekerja, berusaha tanpa melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kan, oleh masyarakat. Yang lainnya, UMKM ini itu biasanya terkendala dengan izin.
Nah, kita mestinya juga Kadin selalu mendorong ya kepada pihak-pihak terkait, stakeholder yang memberikan izin kepada UMKM untuk memberikan kemudahan. Di samping kemudahan juga bisa memberikan pelatihan dan pendampingan. Kan? Bagaimana memperoleh perizinan itu di samping mudah, murah, dan diberikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya kan? Karena ini bergulir, UMKM itu bergulir dengan kehidupan masyarakat. Apakah selama ini kerja bareng sama pemerintah sudah berjalan sesuai keinginan Kadin juga nih, Mas? Sebetulnya pemerintah mungkin dari kebijakan-kebijakan, dari peraturan yang sudah diatur itu secara ideal sudah bagus. Nah, tinggal di dalam pelaksanaannya, di mana pelaksana, ya kan, stakeholder terkait yang melaksanakan ini juga harus mengerti betul, ya kan, bahwa yang dibantu itu bukan orang-orang yang modalnya besar, pengetahuannya tinggi, atau kemampuannya pemasaran besar, dan tidak. Sehingga kemudahan ini benar-benar harus dikerjakan. Ini mesti harus bersinergi. Sinergi ini harus dibangun. Nah, pemerintah daripada banyak sekali yang harus dikembangkan, di samping juga mendorong investasi dari industri besar, mesti juga harus kita membuat payung hukum. Bagaimana industri besar ini juga bisa membuat UMKM yang pada ini sedikit demi sedikit naik kelas. Untuk membangun sebuah sinergi pemerintah dengan Kadin atau dengan pengusaha-pengusaha lain, mungkin itu mudah kalau hanya perizinan atau segala macam. Sebenarnya yang jadi masalah ini UMKM kita itu butuh modal. Kadin selalu mendorong. Kami sudah memberikan banyak rekomendasi kepada pemerintah. Misalkan dari sisi permodalan, ya kan, pemerintah Kadin sudah beraudiensi dengan pemerintah daerah. Waktu itu dari Kadin Jawa Tengah misalkan, ya kan, sudah bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kemudian ada bantuan permodalan. Namun karena ini sifatnya kebijakan, tentunya pemerintah provinsi juga bersinergi dengan pemerintah daerah. Ya kan? Kalau pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk UMKM tidak dalam bentuk ini, tapi cukup dalam bentuk penjaminan. Ya kan? Pinjaman kepada UMKM ini dengan interest yang diusahakan seminimal mungkin, ya kan? Jumlahnya cukup signifikan untuk mengangkat, namun dengan persyaratan jaminan, dan biasanya UMKM ini identik juga dengan jaminan yang minim, tapi ada penjaminan dari pemerintah daerah. Sebenarnya ada tapi Mas. Ya, program ini mestinya harus dijalankan, dan itu memang ada. Cuman sekarang permasalahannya, apakah pemerintah daerah punya kepedulian untuk ini dan mau mengerjakan program-program yang semacam ini? Prinsipnya kami dari Kadin di Kabupaten Jepara, kita siap kalau diajak untuk berdiskusi. Kita punya banyak potensi. Di Kadin ini ada 17 bidang yang merupakan representasi dari perwakilan masing-masing semua bentuk kegiatan yang ada, usaha yang ada di masyarakat, kan, dari UMKM sampai dengan pengusaha kelas menengah ke atas. Sebagai induk Kadin membawai banyak organisasi di bisnis itu, dan saya yakin nih teman-teman bisnis UMKM, pengusaha segala macam akhirnya kreatif dengan kondisi gini, dan mereka akhirnya tetap bertahan ya, survive itu. Bisa nggak diceritakan yang di bawahnya Kadin, teman-teman pengusaha realnya kayak apa sih? Karena lepas zona nyaman ya Mas Anang. Ya, jadi yang pertama, kalau pengusaha ini kan yang kreatif. Yang pertama, kami sudah mendorong dari seluruh asosiasi dan juga anggota dan pengurus Kadin untuk membantu pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19. Kita berkreasi dengan barang yang ada. Industri konveksi, kan, ketika kemudian semua terdampak, ini kan akan turun, tapi ada peluang bisnis baru.
produksi masker, ya kan, produksi hazmat, ya kan, kemudian kacamata kesehatan, hand sanitizer dan seterusnya. Ini merupakan bisnis baru. Kemudian ekonomi kreatif dan juga bisnis ini kan. Sekarang ketika kemudian warung, rumah makan itu harus, karena kita lebih banyak tinggal di rumah kan, kuasai IT, kuasai teknologi dengan jualan online kan, kita manfaatkan media untuk jualan online. Ini adalah satu bentuk kreativitas dan sumber bentuk bisnis baru. Kadin ini bisa dikatakan naik kelas Mas Anang dengan ilmu survei ini. Pasti Mas Anang punya optimis kalau setelah COVID pasti lebih besar Kadin ini, apa pengusaha-pengusaha di Jepara ini lebih punya kesempatan lebih besar lagi karena dengan terpaan ilmu ini, Mas. Ya, jadi ini orang belajar, orang mau konsentrasi pada sesuatu, orang pengen mempunyai ilmu baru. Ini kan pentingnya semuanya harus mau berusaha dan belajar. Nah, kemarin-kemarin karena suasana dan juga dukungan, yang namanya Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya. Karena sumber dayanya banyak, orang tidak mau belajar untuk lebih menguasai sesuatu. Ya kan? Kalau orang Jawa bicara ya ngene wis penak. Ya kan gitu. Nah, sekarang ini dipacu mereka untuk mau belajar, berusaha, ya kan? Yang tidak melek teknologi, harus sedikit banyak harus mau belajar teknologi. Kita menuju ke era teknologi yang bukan, ya kan? Di mana kita membesarkan sesuatu, usaha ini terutama, tanpa harus dengan mengeluarkan lebih banyak tenaga, tapi dengan teknologi yang ada, maka ini kan, yang bekerja adalah omset, yang bekerja adalah usaha itu sendiri, yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar tanpa harus lebih banyak mengeluarkan biaya. Apa sih konsep Mas Anang sebagai ketua Kadin menyatukan pengusaha-pengusaha ini? Karena kalau sebuah induk itu mereka satu suara, mungkin akan jadi kekuatan untuk bisnis, untuk ekonomi di Jepara. Dan fokus, intinya kan itu. Jadi Kadin, kita di Kadin kami selalu mendorong untuk asosiasi itu berusaha dan konsentrasi pada bidangnya masing-masing. Kan? Konstruksi misalkan, kami selalu mendorong teman-teman di beberapa asosiasi konstruksi untuk sampaikan, kalau memang teman-teman ini dengan sekarang metode memperoleh pekerjaan ini dengan lelang dan seterusnya, kalau mereka yang bekerja di program-program, proyek-proyek yang menengah ke atas, ya Anda harus konsen di situ. Yang di tengah-tengah ya Anda konsen di situ. Nah, yang di proyek-proyek kecil ya Anda konsen di situ. Nah, ini mesti harus bersinergi, kemudian diatur bahwa ini adalah pekerjaan untuk UMKM. Nah, ini untuk UKM. Kalau UKM ini memanfaatkan sumber-sumber mendapatkan produk barang itu dari yang kecil, ya ini sumber dayanya ini disinergikan, kan gitu. Di bisnis retail juga begitu, kan? Industri rumahan bisa bekerja ketika catering dan seterusnya yang bekerja di level tengah membutuhkan produk, bekerja sama dengan UMKM, begitu seterusnya, kan? Saling membawa tapi tidak saling mematikan. Ya. Apakah ini Mas, dampak ini bisa seperti tahun yang dulu itu furnitur jadi naik lagi itu? Apa seperti ya, itu? Kita berharap, ada seperti itu nggak Mas? Ya, kita berharap kita keluar dari krisis ini, kan?
kemudian siapa yang bisa cepat-cepat berbenah, ya, kemudian mengatur strategi, kemudian bangkit dan punya daya juang yang lebih tinggi. Nah, kami yakin industri furniture ini bisa bangkit lagi. Acara ini kita pengen happy ending. Harapan seperti apa yang dibayangkan Mas Andang sebagai pengusaha, sebagai ketua Kadin? Saya optimis apa harapan itu, Mas? Yang optimis saja, Mas. Ya, saya optimis kalau kita bersama-sama punya satu pemikiran. Nah, saatnya kita ini membangun sinergi. Kan? Ini kan kita sama-sama, kalau ngomong kita sama-sama susah. Ya, persamaan nasib dan situasi ini mestinya bisa menjadikan kita bersinergi. Nah, ini ketika kita bersinergi, optimisme bisa dibangun. Ya. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencurigai, kan? Sehingga kita bisa lebih nyaman di dalam berusaha sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Di bumi Kartini, rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni roh.